Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azani syabih wa 'anil niddi wa 'anil mathil wa 'anil nadhir wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mendengarkan para khatib, minimal satu pekan sekali kita mendengarkan wasiat-wasiat mereka bahwa ketakwaan adalah wasiat Allah, wasiat Rasulnya, wasiat orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Dengan bertakwa kepadanya, Allah akan menyertai kita. Bahkan Allah akan menjadi wali bagi kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu waliyul muttaqin. Allah wali bagi orang-orang yang bertakwa. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullahu taala, idza kana Allahu ma'ak faman takhaf wa idza kana 'alaika faman tarju. Sekiranya Allah menyertai Anda, mencintai Anda, menjadi wali bagi Anda, siapa yang Anda takuti? Wa idza kana 'alaika faman tarju. Jika Allah menjauh dari Anda, membenci Anda dan tidak menjadi wali bagi Anda, siapa yang Anda harapkan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, kita yakin semua perbuatan kita dilihat Allah taala. Semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat-malaikat yang telah Allah wakilkan untuk mencatatnya. Apakah amalan kebaikan atau amalan keburukan. Bahkan kita juga meyakini melalui Al-Quran yang kita baca bahwa semua perbuatan kita disaksikan oleh tubuh kita. Bahkan bumi yang kita pejak, ketika kita melakukan amalan tersebut, bumi juga akan menceritakan itu nanti di akhirat. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Hari di mana bumi menceritakan semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya, kaum muslimin pada sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus berusaha memperbaiki amal, menyempurnakan amal, dan berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang Allah benci, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan 2 ayat dari surah Al-Zalzalah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tentunya seorang yang beriman ketika mendengarkan ayat ini gemetar hatinya, menunjukkan keimanan yang ada pada dirinya. Bagaimana tidak? Ketika dia memahami ayat ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat, terkadang diterjemahkan seberat biji sawi. Para ulama mentafsirkan kalimat dzarrah, setidaknya ada 3 pendapat di sana. Dzarrah itu adalah semut yang paling kecil yang baru lahir. Ini dzarrah. Ada yang mengatakan debu yang ketika kita pukulkan, kemudian kita hembus, yang tersisa di tangan, itulah dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah debu-debu yang berterbangan. Ketika kita buka jendela atau buka pintu, itulah dzarrah. Artinya apa? Sekecil apapun amalan kebaikan kita, kita akan melihat itu kembali. Kita akan melihat apa yang telah kita lakukan di masa muda. Kita akan melakukan apa yang pernah kita lakukan ketika manusia tertidur pulas. Kita akan melihat lagi surah-surah yang pernah kita baca di dunia. Kita akan melihat lagi apa yang telah kita berikan kepada fakir miskin. Ditambah kalimat khairan di sini nakirah. Nakirah sebagaimana dikatakan para ulama, nakirah maknanya umum, apapun kebaikannya. Oleh karena kita enggak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah.
Wa ruba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Bisa jadi amalan itu kecil, namun besar pahalanya karena niat. Dan sebaliknya, amalan besar namun pahalanya kecil juga disebabkan niat. Oleh karena kita dilarang untuk meremehkan sekecil apapun kebaikan. Bahkan kita dilarang untuk melupakan kebaikan yang pernah orang berikan kepada kita. Wala tansawul fadla bainakum. Ini menunjukkan apa? Islam sangat memperhatikan kebaikan sekecil apapun. Yang lebih menakjubkan, ayat ini masuk ke dalam ayat perceraian. Artinya suami istri yang telah bercerai, dia tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia terima dari pasangannya. Ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memperingatkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dari api neraka walaupun dengan amalan yang kecil. Ini menunjukkan kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun amalan. Walaupun berjumpa dengan saudara kita dengan mengucapkan salam. Memberikan petunjuk kepada mereka ketika mereka bertanya suatu jalan ataupun hal yang lain. Semua kebaikan Allah nilai dan kita akan melihat kebaikan-kebaikan itu nanti di akhirat. Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kepada Allah agar Allah jauhkan Anda dari neraka. Berhati-hatilah dari neraka walaupun dengan secuil kurma. Faman lam yajid, jika dia tidak mendapatkan secuil kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan perkataan yang baik. Ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kebaikan. Ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang berupa kebaikan, walaupun sekecuil kurma, maka kita bisa gunakan kata-kata yang baik untuk mereka. Bukankah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita agar kita berbicara kepada semua manusia dengan perkataan yang baik. Ini menunjukkan Islam memperhatikan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tentang seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk menggunakan kata-kata baik kepada siapapun. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dengan perkataan al-husna. Sebagian qiraah membacanya hasanah. Apa maknanya? Perkataannya baik dan isinya juga baik. Ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang, walaupun secuil kurma, maka gunakan perkataan baik untuk menjadi kebaikan kita setiap hari yang kita lalui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Berikanlah makanan yang kalian cintai, makanan yang kalian sukai kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim dan orang-orang tertawan. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang abror, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Apa ciri-ciri mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberi sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan dengan sesuatu yang mereka cintai. Tidaklah mereka memberi kecuali pemberian itu jika diberikan kepada mereka, mereka juga mau menerimanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan, dia akan melihatnya. Kita akan melihat semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, walaupun kita telah melupakannya. Ketika kita berada di masa-masa muda, kita akan melihat semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan apapun itu. Apalagi demi dakwah, demi Islam, demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memberikan kebaikan-kebaikan di sana karena kita akan melihatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnati wal afiyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun dia akan melihatnya. Artinya apapun yang kita lakukan, kita akan melihat itu kembali. Telah sabit dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW bahwa ada 2 malaikat pencatat amalan. Amalan kebaikan dan amalan keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, di mana Allah letakkan amalan kebaikan di Aliyin, kemudian Allah letakkan amalan keburukan di Sijjin. Artinya semua amalan yang pernah kita lakukan, kita akan melihatnya. Oleh karenanya, benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa kita semuanya ini penulis. Kita semuanya adalah penulis. Di mana tulisan-tulisan itu akan kita lihat nanti di akhirat. Allah akan berikan kepada kita 99 kitab. Apa isi di dalamnya? Isi di dalamnya adalah apa yang kita lakukan ketika di dunia. Apakah berupa kebaikan atau keburukan. Semua akan kita lihat. Dan tidak ada satupun yang terluput. Oleh karenanya beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kitabnya berada di tangan kanannya. Dan merugilah orang-orang yang mendapatkan kitabnya di punggungnya. Kapan ini diberi? Ketika dia di sidang di akhirat. Ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja dibangkitkan, semua kita akan diingatkan dengan amalan kita, apakah amalan baik maupun amalan buruk. Baru saja dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Hari di mana manusia teringat kembali apa yang pernah dia lakukan, baik amalan baik maupun amalan buruk, diingatkan. Dan ini yang membuat mereka berat menuju padang mahsyar. Mereka diingatkan kembali semua yang pernah mereka lakukan. Tidak ada satupun yang terluput ketika itu. Maka beruntunglah orang-orang yang diingatkan dengan amalan-amalan baiknya. Dan celakalah orang-orang yang banyak keburukan. Begitu juga kita akan melihat semua perbuatan-perbuatan kita sebagaimana dalam ayat ini. Ditambah lagi ayat-ayat yang lainnya, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia melihat apa yang pernah dia lakukan dengan tangannya. Artinya tidak ada amalan yang pernah kita lakukan terluput. Oleh karena itu para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang yang beriman, kita mesti berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Oleh karenanya Abu Hurairah ketika ditanya apa itu takwa? Takwa adalah seorang yang berjalan di satu tempat, dia mengetahui tempat itu penuh dengan duri, maka dia berhati-hati untuk mengambil tempat untuk meletakkan kakinya. Itulah takwa. Seorang yang beriman senantiasa berhati-hati. Dia senantiasa memikirkan sebelum melakukan tindakan, kemana kakinya akan melangkah. Karena seorang yang beriman itu memiliki keyakinan kematian itu pasti datang. Jika dia meyakini ini, tentu dimanapun dia berada dia harus siap mati. Kita datang ke masjid ini, untuk menjalankan perintah Allah, berarti kita siap mati. Karena kematian itu kapan saja akan kita temui. Oleh karenanya, bagi mereka yang meyakini ini, nggak akan mungkin dia letakkan kakinya di tempat-tempat maksiat. Nggak akan mungkin dia gunakan kakinya menuju tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkahi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk kami secara khusus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.